Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang suku tertua di Nusantara berasal dari surga. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dalam bentuk keberagaman suku bangsa. Diperkirakan ada lebih dari 1340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Dengan masing-masing suku memiliki warisan budaya, bahasa, adat istiadat, dan tradisi unik mereka sendiri. Keberagaman ini merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang patut dihargai dan dipelajari. Namun sebelum membahas tentang suku tertua di Nusantara, penting untuk memahami latar belakang mitos Atlantis dan penemuan lokasinya di Asia. Mitos tentang Atlantis telah menjadi perbincangan dan teka-teki yang menarik para peneliti dan sejarawan selama berabad-abad. Namun puncak keyakinan datang ketika Profesor Arcio Santos, seorang asal Brazil, mengungkapkan penemuannya mengenai lokasi Atlantis yang sesuai dengan kriteria yang diungkapkan oleh Plato. Profesor Arcio Santos secara tegas menyatakan bahwa Atlantis sebenarnya berada di Asia, bukan di sekitar Eropa atau Amerika seperti anggapan sebelumnya. Penelitiannya selama puluhan tahun membawa pada kesimpulan bahwa Atlantis terletak di sepanjang antara India dan Indonesia. Pada masa lalu, Indonesia dan India diyakini merupakan satu daratan yang bersatu sebelum bencana alam memisahkan keduanya. Bahkan Indonesia sering disebut sebagai India kuno, dan raja-raja di Nusantara menggunakan gelar Malik al-Hind atau raja dari Hindustan. Bahkan saat penjajahan Belanda, nama Hindia Belanda digunakan untuk merujuk kepada wilayah ini, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Indonesia. Sebuah teori juga menemukan bahwa kata Indonesia berasal dari Indian is Indonesia atau bangsa Indian di Asia Timur. Teori Profesor Arcio Santos tentang sisa peradaban Atlantis mendapat dukungan dari Profesor Stephen Oppenheimer mengenai migrasi akibat banjir besar. Menurut teori Profesor Arcio Santos, daerah Kerinci adalah tempat tinggal para keturunan bangsa Atlantis yang selamat dari bencana yang menenggelamkan benua tersebut, yaitu sekitar 11.600 tahun yang lalu. Bukti-bukti seperti cerita banjir Nu yang tersebar di berbagai kebudayaan di dunia, termasuk di kawasan ini, menjadi indikasi bahwa banjir besar tersebut benar-benar terjadi. Suku Kerinci yang tinggal di dataran tinggi di puncak Gunung Kerinci berhasil selamat dari bencana ini. Selain itu, iklim tropis di daerah paparan Sunda memungkinkan orang-orang yang tinggal di sana bertahan hidup sebelum es mencair. Posisi geografis Kerinci memiliki peran penting dalam kemungkinan peradaban suku Kerinci bertahan hidup. Kabupaten Kerinci terletak di ujung paling barat Provinsi Jambi, dengan Gunung Kerinci sebagai salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Di sekitar Gunung Kerinci terdapat Danau Gunung Tujuh yang dikelilingi oleh 7 gugusan gunung. Keadaan alam yang subur dan ketersediaan air yang melimpah membuat daerah ini cocok untuk tempat beristirahat dan tinggal. Berdasarkan kondisi geografis yang strategis, Kerinci diyakini sebagai tempat pertama kali Nabi Adam diturunkan ke bumi dan menjadi tempat tinggal pertama manusia. Hal ini sesuai dengan pandangan sejarah dan mitologi suku Kerinci sendiri. Selain itu, suku Kerinci juga memiliki pengetahuan yang unik tentang tanaman-tanaman obat-obatan yang tumbuh di daerah ini, menunjukkan hubungan erat dengan lingkungan alam mereka. Maka tidak berlebihan rasanya, sebagaimana disebutkan oleh penyair-penyair Kerinci, bahwa tanah Kerinci merupakan sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Dengan demikian, tidak salah kalau memang Nabi Adam turun pertama kali di Kerinci dengan membawa sekepal tanah dari surga. Dalam artian kondisi alam yang indah serta sumber daya alamnya yang berlimpah, yang bisa dikatakan seperti tanah surga. Bukti-bukti lain juga menunjukkan bahwa suku ini telah ada sejak zaman prasejarah dan usianya bahkan lebih tua daripada suku Inka di Amerika. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Bennett Bronson di Amerika Serikat
bersama dengan Lembaga Tim Purbakala dan Peninggalan Nasional Jakarta pada tahun 1973 mengungkapkan fakta-fakta menarik tentang usia suku Kerinci. Menurut penelitian mereka, suku Kerinci bahkan lebih tua dari suku Inka di Amerika. Suku Kerinci telah mendiami dataran tinggi Bukit Barisan di sekitar Gunung Kerinci selama lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Mereka memiliki jejak keberadaan yang dapat ditelusuri hingga masa prasejarah manusia. Dr. Bennett Bronson menyebut manusia Kecik dan Wo sebagai suku pertama yang mendiami daerah dataran tinggi lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Pada masa itu, jumlah Proto-Melayu yang lebih dominan secara perlahan-lahan menjadi lenyap dan percampuran darah antara pendatang dan pribumi. Kelompok inilah yang selanjutnya berkembang dan menjadi nenek moyang orang Kerinci modern hingga generasi saat ini. Selain itu, suku Kerinci memiliki hubungan yang kuat dengan India. Nama Kerinci sendiri berasal dari bahasa Tamil, yaitu nama bunga Kurinci yang tumbuh di India Selatan pada ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut, yang mekarnya sekali selama 12 tahun. Selain itu, penelitian antropologi urban oleh Rajimo Ali dari Universitas Diponegoro menunjukkan bahwa suku Kerinci telah memiliki hubungan dengan India sejak lama, dan nama Kerinci sendiri diberikan oleh pedagang India Tamil. Angka 7 telah menjadi simbol keistimewaan dan memiliki makna khusus dalam berbagai konteks kehidupan. Dalam hubungannya dengan suku Kerinci, angka 7 juga memainkan peran penting dalam mengungkapkan keunikan dan keistimewaan mereka. Dalam Al-Quran, angka 7 sering muncul sebagai simbol penciptaan. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Konsep kun fayakun yang berarti jadilah dalam penciptaan juga terdiri dari 7 huruf Arab. Hadis dari Abu Daud dan Turmudzi mengungkapkan bahwa Allah menyukai yang ganjil, dan angka 7 dianggap sebagai angka ganjil yang khusus. Di sekitar Gunung Kerinci terdapat Danau Gunung 7 yang merupakan danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara. Menariknya, gunung ini dikelilingi oleh 7 gugusan gunung seperti Gunung Hulu Tebo, Gunung Hulu Sengair, Gunung Madura Besi, Gunung Lumut, Gunung Selasi, Gunung Jaya Panggang, dan Gunung 7. Keberadaan 7 gunung di sekitar danau ini memberikan nuansa magis dan keistimewaan alam yang unik. Oleh karena itu, tidak heran jika Gunung Kerinci dianggap sebagai tempat pertama kali Nabi Adam diturunkan di muka bumi. Hal ini mengaitkan Kerinci dengan konsep kehidupan surga atau alam setengah surga yang memiliki keindahan alam dan sumber daya alam yang melimpah.